kabarnya? Iya, udah seminggu yang lalu. Nggak berasa Kak, udah 1 minggu ya. Iya. Udah hari Minggu. Halo adik-adik. Adik-adik udah siap tuh. Iya. Shalom adik-adik. Sudah siap ibadah ya? Iya. Yuk kita sapa adik-adik Iya, yuk. yuk Kak. Yuk. Shalom Shalom adik-adik. adik-adik. Selamat datang di ibadah Rokids. Rokids. Ya, Yes. bersama siapa yuk? Masih ingat gak? Kak Desi Dan dan Kak Talita. iya, kita mulai ibadah hari ini ya. Adik-adik udah siap ya? Udah pada mandi, sudah mandi belum? Udah Kak, udah wangi pokoknya pagi ini udah siap semua. Sudah makan minum susu sudah? Sudah. Oke. Sudah kenyang, udah full perutnya. Udah siap pokoknya all set. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Yuk. Oke, doa akan dipimpin oleh teman kita. Dari Rokids. Yuk semua kita berdoa yuk. Mari, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Shalom teman-teman, sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sampai hari ini. Sebentar lagi kami akan beribadah. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kiranya Roh Kudus membimbing kami agar dapat mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Oke Kak, sekarang kita sudah siap memuji Tuhan, kita Yes. sudah siap memulai ibadah kita. Adik-adik udah siap belum? Pasti dong. Oh ya, oke. Udah siap memuji Tuhan ya? Tapi sebelum mulai nih, Kenapa, Kak? kan lemes-lemes nih kaku. Kayaknya masih ada yang ngantuk tuh Kak. Biar Habis semangat, biar berdoa semangat langsung ya. tidur. Kita bergerak dulu, kita main Oke. games dulu. Aduh, games apa nih Kak Desi? Games Aku yang seneng seru main lah. games nih. Namanya games door goyang. Aduh, door goyang. Oke, kayak gimana tuh Kak? Jadi kalau Kak Desi bilang door, Kak Talita harus lompat. Oke. Coba ya. Oke, coba. Door. Lompat. Nah, sekarang tapi kalau Kak Desi bilangnya doornya door, Kak Talita juga harus ayo 1, 2, 3. Door. Nah, gitu. Oke, siap ya. Siap Kak Desi. Coba ya, ayo bareng-bareng. Adik-adik ikut yuk. Siap ya? Siap. 1, 2, 3. Door. Door. Yeah. Door. Oke, good. Lanjut ulangi Kak, nggak usah begini. Lompat aja. Iya. Sip. Ulangi ya. Soalnya kayak mau ditembak sih Kak, jadi door. Kaget ya. Oke, siap ulang ya. Sip. Door. 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 Iya, pinter Kak Talita. Bisa Kak Talita. Kita ajak adik-adik ya. Coba ya. Siap-siap ya. Ayo Siap, ayo adik-adik berdiri semua. berdiri semua. Dengarkan yang ngasih komando Kak Desi atau Kak Talita? Kak Talita deh ya. Oke. Kak Talita yang ngasih komando ya. Adik-adik Siap. siap-siap, oke? Kak Desi sama adik-adik aja. Yuk. Perhatikan baik-baik. Siap. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu nih. Baru Oke. nanti kita bikin cepet. 1, 2, 3. Door. 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 Aduh, Kak, lupa. Aduh, oke. Gak apa-apa. Ulang, Kan kita ulang. coba dulu, coba Siap, dulu. siap. Sekarang yang serius ya, Kak? Oke. Siap. Adik-adik ayo bareng-bareng. Kak Desi siap? Siap. Oke, kita mulai ya. Ya. Door. Door. Kayaknya enakan Kak Desi goyang gitu ya. Door. 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 Oke. Udah cukup panas nih Kak kayaknya nih Kak. Sudah Kak. Tadi sudah sampai loncat. Iya betul. Ayo kita mulai nyanyi pujian ya Kak. Iya Kak, kita udah happy. Udah siap-siap Senang? adik-adik? Ya. Kita nyanyi lagu apa Kak? Hari ini ku rasa bahagia. Yeay. Wuhu. Oke, siap-siap Ayo adik-adik. semuanya siap senyumnya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang
happy banget ya hari ketemu ini ya. adik-adik, Aduh. main game, terus nyanyi berkumpul saudara seiman. I know. Waduh. Dan adik-adik tahu ya kalau hati yang bahagia, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Wow, bener ya, Kak, banget. ya? Oh. Bikin Jadi kita mau nyanyi lagu ini Kak ya. Oke, boleh. Siapa ya adik-adik? Semangat lagi. Hati yang gembira adalah obat Yang manjur. seperti obat. Hati yang senang tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi ya. Ayo. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Aku bahagia, katakan aku bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut, biur. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia karena Tuhan Yesus angkat sakitku. Yesus angkat sakitku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Yesus angkat sakitku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia karena Tuhan Yesus angkat takutku. Yesus angkat takutku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Yesus angkat takutku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Yeay! Jadi Hebat kita adik-adik. udah nggak takut ya Kak, kita nggak sakit ya Kak, kita nggak ada beban tapi kita bahagia. Iya, bener Puji banget, Tuhan. Kak. Luar biasa. Luar biasa. Adik-adik, kita sekarang siapkan hati, kita mau dengar firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan yang akan menolong kita menjadi anak-anak yang luar biasa dalam Tuhan. Oke, pujian kita judulnya Aku Percaya. Kita imani lagu ini adik-adik. Yuk sama-sama kita nyanyi. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan
kita. Walaupun adik-adik masih kecil, Tuhan mau untuk pakai adik-adik menjadi berkat. Betul. Percaya adik-adik? Kita katakan pujian ini, aku percaya Tuhanku ajaib. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, kau turun tangan menyembuhkanku, menyembuhkanku. Kau turun tangan, kau turun tangan memulihkanku, memulihkanku. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh mendapatkan sukacita dengan memuji Engkau Tuhan. Dan hari ini kami mendengar firman-Mu Tuhan. Hati kami percaya Bapa, bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau mau menyembuhkan kami, Engkau mau memulihkan kami. Mari Bapa urapi setiap adik-adik yang hari ini mendengar firman-Mu Bapa. Roh Kudus berbicara kepada mereka, memulihkan mereka, menolong mereka. Juga untuk kakak-kakak yang akan mengajar kami nanti Tuhan, berkati Bapa biar urapan Roh Kudus yang menguasai setiap kakak yang mengajar kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika firman-Mu ditabur Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, senang berjumpa kembali dengan kalian hari ini. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Oke, adik-adik, hari ini kita belajar dari Alkitab, kisah tentang siapa ya? Adik-adik tahu nggak? Seorang panglima yang baik hati. Oke, betul, Panglima Naaman. Adik-adik bisa lihat di Alkitab, baik itu berupa buku atau HP, di mana Kak? 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19. Oke. Alkitab berkata, ada seorang gadis kecil Israel yang ditawan oleh pasukan orang Aram. Nah, gadis kecil ini adik-adik ditawan itu berarti dia akan dijadikan budak oleh orang Aram. Karena gadis kecil ini dari kecil dia itu rajin beribadah, rajin berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong, akhirnya dia menjadi pelayan istrinya seorang panglima yang saat itu sangat terkenal hebat, sangat terkenal baik hati. Wow, Tuhan bawa gadis kecil Israel ini menjadi pelayan istrinya Panglima Naaman. Ya, yang tadi itu Panglima Naaman namanya. Lalu adik-adik, suatu hari Panglima Naaman kena sakit kusta. Pada masa itu memang banyak sekali orang-orang yang kena sakit kusta dan ternyata Panglima Naaman juga kena adik-adik. Kasihan sekali ya. Istrinya sedih, Panglima Naaman sedih karena dia nggak boleh keluar rumah. Zaman itu sakit kusta itu nggak ada obatnya. Bahkan dikucilkan oleh orang, dianggap suatu penyakit yang sangat najis, yang menjijikkan gitu. Dan ternyata gadis kecil Israel ini juga merasa sedih karena tuannya yang baik hati, yang ramah, yang sopan kepadanya itu sakit adik-adik. Dia berdoa kepada Tuhannya. Kok Tuhannya? Iya, gadis kecil ini dari Israel itu menyembah Tuhan yang hidup. Sedangkan Panglima Naaman dan keluarganya dan orang Aram di situ menyembah berhala adik-adik. Bukan menyembah Tuhan yang hidup seperti kita. Tapi walaupun mereka beda, gadis kecil ini tetap tidak mau menyembah kepada apa yang mereka sembah,
Dia tetap percaya kepada Tuhan yang hidup. Lalu dia berdoa dan berdoa untuk kesembuhannya Panglima Naaman. Dan tiba-tiba dia ingat. Ingat dia. Siapa? Ingat apa Kak Asti? Ada seorang nabi di Israel yang bisa menyembuhkan orang sakit. Karena nabi ini diurapi oleh Tuhan. Lalu gadis kecil ini datang kepada istri Panglima Naaman dan memberitahukan bahwa Nabi siapa namanya ya? Nabi Elisa. Nabi Elisa bisa menyembuhkan Panglima Naaman. Adik-adik, kan beda keyakinan ya. Kemudian beda bangsa. Bisa aja seorang panglima itu merasa tersinggung. Ngapain aku yang menjajah bangsa Israel, aku menang dalam peperangan melawan bangsa Israel, terus aku sekarang harus berobat ke Israel. Siapa mau? Bisa aja begitu. Tapi ternyata Panglima Naaman mau menerima berita itu dan dia sepakat dengan istrinya untuk pergi menemui Nabi Elisa di Israel. Tapi istrinya nggak ikut adik-adik. Istri dan gadis kecil Israel itu tidak ikut adik-adik. Mereka di rumah berdoa. Yang pergi adalah Panglima Naaman bersama pegawai-pegawai yang laki-laki saja. Pergilah mereka ke Israel. Singkat cerita, mereka tiba di depan rumah Nabi Elisa. Panglima Naaman sudah sangat berharap Nabi Elisa akan keluar, lalu menumpangkan tangannya di depan sakit penyakitnya, di depan tubuhnya itu, kemudian berdoa kepada Tuhannya Allah Israel dan sembuh. Wah, nah Panglima Naaman ini sudah semangat banget adik-adik membayangkan hal itu terjadi. Begitu pintu dibuka, seret, yang keluar adalah suruhannya Nabi Elisa, bukan Nabi Elisa sendiri. Naaman kecewa. Kemudian suruhannya itu berkata, Panglima Naaman, saya disuruh menyampaikan pesan dari Nabi Elisa. Katanya, Panglima Naaman pergi ke Sungai Yordan, mandi 7 kali di sana. Setelah itu baru kustanya hilang, badan Panglima Naaman sembuh, sehat kembali. Kemudian suruhannya itu masuk ke dalam rumah. Panglima Naaman, bagaimana adik-adik? Ternyata marah sekali. Sudah kecewa, bukan Nabi Elisa yang keluar, sekarang marah karena disuruh mandi 7 kali di Sungai Yordan. Zaman itu Sungai Yordan adalah sungai yang paling kotor di Israel. Waduh, Nabi Naaman marah sekali. Nah, kalau sudah marah, mau apa enggak? Tentu saja tidak mau. Lalu dia pergi meninggalkan rumah Nabi Elisa, dan sepanjang perjalanan adik-adik dia ngomel, dia marah, meluapkan emosinya. Ngapain saya harus mandi di situ? Kotor sekali. Kenapa enggak di sungai yang lainnya saja yang lebih bersih? Saya bisa mandi di situ dan saya sembuh. Kenapa harus Sungai Yordan? Wah, dia marah-marah adik-adik. Dan dia tidak mau. Pegawai-pegawainya jadi sedih juga. Lalu mereka berunding. Kemudian salah satu dari mereka datang kepada Panglima Naaman dan berkata, Tuanku Naaman, sekiranya Nabi Elisa menyuruh tuanku melakukan yang lebih sulit daripada itu untuk sembuh, pasti tuanku mau melakukannya. Nah, ini hanya mandi 7 kali loh. Kan gampang banget. Kan gak susah. Ayolah tuanku, biar tuanku cepat sembuh. Jadi pegawainya ini merayu supaya Panglima Naaman mau mandi di Sungai Yordan. Panglima Naaman berpikir dia, oke, saya mau menenangkan hati saya dulu. Akhirnya
Setelah dia menenangkan hati, pikiran, dan dia berpikir, benar juga kata pegawaiku. Kalau lebih sulit daripada ini, apapun itu pasti aku akan melakukannya supaya aku sembuh. Ini cuma mandi aja, aku mau tutup mata aja. Baunya, kotornya, terserah, yang penting aku sembuh. Panglima Naaman pun akhirnya pergi ke sungai Yordan. Dan dia masuk ke dalam sungai itu. Hai pegawaiku, ikut aku ya, hitung 7 kali. Siapa tahu aku lupa. Gitu dia. Lalu dia pun siap-siap. Tunggu dulu adik-adik, jangan kaget. Mandi yang dimaksud ini bukan mandi pakai sabun, tuh siram-siram gitu, enggak. Cuman ini adik-adik, mencelupkan badannya ke dalam sungai Yordan. Itu maksudnya mandi zaman dulu ya, untuk Panglima Naaman ini. Oke, Panglima Naaman siap-siap. Mulai hitung. Oke, gitu pegawainya. 1, keluar. Dia lihat, belum, kan baru 1. Turun lagi, masuk ke dalam air. Muncul lagi. Belum. Semangat tuanku. Pegawainya kasih semangat. Dia celupkan lagi badannya. Muncul lagi. 3. Belum juga. Lanjut lagi. 4. Tidak. 5. Masuk lagi badannya. Tidak. Tidak terjadi apa-apa. Panglima Naaman sudah deg-deg. Karena berpikir mungkin ada mulai ada yang sembuh-sembuh. Gak ada yang sembuh-sembuh. Masuk lagi. 6. Ayo Panglima. Ayo tuanku. Tinggal 1 lagi. Akhirnya dia masuk 1 lagi. Dan dia keluar. Kalau film-film itu tada gitu ya. Seret. Semua sakit kusta dari ujung rambut sampai ujung kaki adik-adik. Hilang. Badannya, kulitnya Panglima Naaman itu adik-adik bersih kinclong. Seperti kulit bayi. Wow, mujizat terjadi. Panglima Naaman bersukacita. Pegawai-pegawainya juga bersukacita. Kemudian Panglima keluar dari sungai Yordan dan siap-siap pergi ke rumah Nabi Elisa. Untuk apa? Mengucapkan terima kasih. Dia banyak bawa persembahan buat Nabi Elisa sebagai ucapan terima kasihnya. Begitu sampai di rumahnya Nabi Elisa, apakah Nabi Elisa mau dengan berkat-berkat yang Panglima Naaman kasih? Gak mau adik-adik. Nabi Elisa ini tulus orangnya ya. Dia bilang tidak usah. Jadi Nabi Elisa tidak mau menerima pemberiannya Panglima Naaman. Walaupun dibujuk-bujuk sama Panglima Naaman. Setelah itu adik-adik, Panglima Naaman bilang, Nabi Elisa, aku minta tanah ya sedikit. Aku mau bawa ke rumahku. Karena mulai hari ini, aku mau menyembah kepada Allah Israel yang hidup, yang sudah menyembuhkan aku. Aku tidak mau lagi menyembah Allahku yang di orang-orang Aram itu. Nabi Elisa bilang, oke, silakan gitu. Aku akan membangun mezbah buat Tuhan Allah Israel yang hidup karena sudah menyembuhkan aku. Akhirnya sejak hari itu, tentu saja Nabi Elisa masuk ke dalam rumahnya, kemudian Panglima Naaman pulang kembali ke Aram bersama pegawainya dan di situ dia mendirikan mezbah. Adik-adik, sejak hari itu, Panglima Naaman dan seisi rumahnya menyembah kepada Tuhan Allahnya Israel yang hidup. Siapakah itu? Tuhan Yesus. Oke. Cerita firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19 seperti itu adik-adik. Dan tentu saja kasih percaya adik-adik mendapatkan berkat. Kira-kira Tuhan pesannya apa ya buat kita? Buat kasih dan buat adik-adik. Tik. Adik-adik belum berpikir dari sekarang.
dari cerita itu saya dapat apa ya Kak? Sebentar Kak, saya lagi berpikir. Nah, biasanya gitu ya di komsel ya, komsel anak. Oke, kasih mau sampaikan. Yang kasih dapatkan adalah percaya kepada ucapan Tuhan Yesus akan mendapatkan mujizat kesembuhan dan keselamatan. Percaya kepada ucapan Tuhan Yesus akan mendapatkan mujizat kesembuhan dan keselamatan. Sama seperti Panglima Naaman. Dia nggak hanya sembuh aja adik, tapi dia juga mendapatkan keselamatan. Percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, firman Tuhan sampai di sini adik-adik. Kak Asih percaya kalian diberkati Tuhan, karena Kak Asih juga diberkati oleh Tuhan hari ini. Tentu saja hari ini tetap ada ayat hafalan. Kali ini Kak Asih dibantu oleh adik sekolah minggu yang rajin ikut komsel, namanya Quincy. Ayo silakan Quincy. Shalom teman-teman, ayat hafalan hari ini diambil dari Yesaya 26 ayat 3. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh, kau jagailah dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Yang hatinya teguh, kau jagailah dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Teman-teman bisa hafalkan di rumah masing-masing ya. God bless you. Oke, demikianlah ayat hafalan yang kalian bisa pelajari, hafalkan lagi di rumah ya. Percayalah setiap kita menghafal ayat hafalan dan kita ingat, suatu saat firman itu akan menolong kita menyelesaikan sesuatu. Sekarang kita akan closing ibadah kita hari ini. Adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata, dan kita sama-sama berdoa. Dah? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah melihat pekerjaan-Mu yang dahsyat dalam kehidupan Panglima Naaman, di mana Panglima Naaman menjadi sembuh oleh karena kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau melakukan perkara yang kecil, menjadikannya suatu hal yang sangat indah. Bahkan Panglima Naaman pun beserta seisi rumahnya menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya dalam kehidupan kami tetap percaya bahwa Tuhan satu-satunya jagoan kami, Tuhan satu-satunya yang menolong kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang penuh kuasa kami mengucap syukur pada hari ini. Haleluya. Amin. Adik-adik, kasih mau doa berkat dulu buat kalian. Kalian boleh angkat tangan, tetap tutup mata ya. Diberkatilah engkau adik-adik yang setia beribadah online di rumah masing-masing dengan berkat kesehatan, kekuatan, kecerdasan, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara, yang menjadi berkat di sekeliling kalian. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. God bless you. Wah, menyenangkan sekali ya, memberkati sekali firman Tuhan hari Kak. ini. Sangat memberkati. Betul ya, adik-adik ingat ya, percaya akan perkataan Tuhan, akan firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu akan mendatangkan mujizat kesembuhan dan keselamatan bagi kita semua. Percaya saja ya Kak. Amin, seperti Pak Naaman tadi ya. Betul, mujizat itu masih ada deh. Amin, amin. Betul, ya. Dan hari ini juga kita mau menyiapkan diri untuk memberikan persembahan adik-adik. Ayo adik-adik, persembahannya disiapkan. Adik-adik bisa berikan kepada papa dan mama untuk bisa ditransfer online ya adik-adik ya. Ya, betul. Jadi walaupun tetap di rumah masih bisa kita memberikan persembahan. Benar. Dan kita mau doa persembahan dan juga kita mau doa syafaat ya. Siapkan hati, nanti yang akan memimpin adalah teman-teman kalian dari Rocky juga. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kesembahan Tuhan, berkati sembahan ini supaya bisa jadi berkat bagi orang-orang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa yang baik, kami ucap syukur atas berkat yang Kau telah berikan kepada kami dan negara kami Tuhan. Sekarang kami mau berdoa untuk negara kami, terutama Bapak Presiden Jokowi. Berikanlah dia kesehatan dan kekuatan untuk menjaga negara kami dengan baik Tuhan.
Berarti juga orang-orang yang terkena COVID-19, Tuhan berkati mereka agar bisa cepat sembuh dan juga tidak saling menularkan. Jadi juga proses pervaksinan Tuhan, agar semuanya bisa berjalan lancar dan banyak orang yang tidak takut untuk divaksin. Kami sudah berdoa, haleluya Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita sudah berada di penghujung acara nih, di penghujung ibadah kita. Tapi adik-adik jangan lupa minggu depan kita masih ada Ya, loh. betul. Adik-adik jangan lupa ya, minggu depan hari Minggu jam 9 pagi. 9 pagi, sudah siap. Menyaksikan ibadah lagi, ibadah Rock Kids ya. Dan jangan lupa setiap hari Kamis Oh, benar, itu Kak. ada video kreativitas hari Kamis jam 5 Jam 5 sore. Jangan lupa ya adik-adik di like, di subscribe YouTube channel Rock Kids Ministry Sip. ya. Oke. Kak Desi Dan Kak Talita. pamit dulu ya. Sampai ketemu minggu depan. God bless you. Sampai jumpa. Bye-bye.